Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam. teman-teman. Selamat Selamat datang di pagi. channel Pengadilan Negeri Swasio. Senang sekali pada pagi ini kita bisa berjumpa kembali dalam program Baca Rita Hukum. Perkenalkan, saya Zura Puspitasari sebagai host pada kesempatan kali ini. Dan di studio telah hadir narasumber kita hari ini adalah Bapak Kemal Syafruddin, Sarjana Hukum, Hakim pada Pengadilan Negeri Swasio. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Kemal? Alhamdulillah baik Ibu Zuro. Ibu Zuro bagaimana kabarnya pada pagi hari Alhamdulillah ini? baik juga Pak Alhamdulillah. Kemal. Oke. Nah, teman-teman, topik baca cerita hukum kita hari ini adalah tentang administrasi kependudukan. Nah, Pak Kemal, boleh nggak dijelaskan secara singkat sebenarnya administrasi kependudukan tuh apa sih? Oke, terima kasih atas kesempatannya. Jadi sebelum kita mulai penjelasannya, selayang pandang terlebih dahulu saya ingin membuka kalimat dengan adagium, semua orang itu tahu akan hukum. Ketidaktahuan hukum itu bukanlah menjadi alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan. Bahasa Latinnya itu ignorantia legis excusat neminem. Nah, terkait dengan administrasi kependudukan, banyak di masyarakat. Jadi, kenapa toh pengadilan itu memiliki peran yang sangat amat penting dalam proses administrasi kependudukan? Karena apa? Banyak terkait dengan permasalahan yang ada di masyarakat terkait dengan dukcapil, baik itu adalah perbaikan nama, perubahan nama, pembatalan akta, dan pengangkatan anak itu harus lewat pengadilan yang nantinya produk pengadilan itu sendiri akan digunakan sebagai dasar dukcapil untuk apa? Untuk melakukan administrasi kependudukannya. Jadi, terkait dengan administrasi kependudukan itu adalah penertiban. Gampangannya ini Bu Zuro adalah penertiban terkait dengan bagaimana identitas orang terkait dengan KTP, akta kelahiran, KK, dan sebagainya untuk dicatatkan, didaftarkan di Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil di mana pemohon itu berada, dan nantinya ujungnya adalah untuk pelayanan publik. Berbicara administrasi kependudukan, karena banyak. Jadi sahabat penonton di channel YouTube PN Swasio ini harus paham, ada beberapa yang tidak perlu lewat penetapan dari pengadilan, itu diwajib-wajibkan bahasanya, karena adanya petunjuk dan teknis tata laksana yang sering disebut dengan juklak. Apa itu? Itu adalah perbaikan nama. Dan ada namanya pengesahan anak dan pengakuan anak yang sebetulnya tidak perlu datang jauh-jauh. Misalnya nih Bu Zuro, kita lihat dari Halmahera Timur, perjalanan ini sekitar 4-5 jam. 5 jam. Hanya untuk pengakuan anak, pengesahan anak, dan perbaikan identitas baik itu di KTP, jauh-jauh datang ke pengadilan Swasio dengan mengeluarkan biaya juta-jutaan. Itu sebetulnya adalah hal yang keliru. Oleh karena itu, podcast ini bertujuan adalah mari kita bersama-sama menciptakan asas dalam peradilan itu sendiri, cepat, sederhana, biaya ringan. Apa faedahnya? Untuk mencapai tujuan itu adalah keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam hal kepastian hukumnya. Nah, oleh sebab itu, Ibu Zuro, ada beberapa hal yang harus kita sampaikan, tidak hanya terkait dengan pengangkatan anak, perbaikan akta, perubahan nama, peristiwa penting lainnya. Sebetulnya kalau kita jelaskan secara rinci, maka kayaknya tidak cukup Ibu Zuro. Cukup Dengan ya. menggunakan waktu setengah jam itu tidak cukup, karena begitu prosesnya banyak. Karena berbicara administrasi pengangkatan anak, itu tidak mungkin kita tidak membahas terkait dengan proses pengangkatan anak itu sendiri. Nah, berbicara masalah tadi yang saya katakan perbaikan nama, yang tidak perlu ke pengadilan. Kalau ditanya, Pak Hakim, Bu Hakim, apa dasarnya? Saya datang-datang ke Dukcapil, Dukcapil mengatakan bahwa, oh perbaikan, KTP saya salah namanya, kamu ke pengadilan. Jauh-jauh dari Haltim. Iya. Bayangkan Ibu Zuro,
Nah, itu di dalam ketentuan pasal 70, itu sudah jelas sekali dalam pasal 27 Undang-Undang 23 2006, Junto 2004 2013 sudah diubah dengan yang baru. Tapi diubah itu bukan berarti yang lama tidak berlaku. Tetap berlaku selama itu belum Cabut. dicabut. Oleh karenanya, jadi ini sebetulnya adalah kerjasama antara instansi pengadilan. Solusinya adalah dengan Dukcapil itu, kita harus menjelaskan. Tujuan dari podcast ini adalah untuk mencerdaskan masyarakat, khususnya wilayah hukum pengadilan tinggi kepulauan ini, agar sama-sama kita ini dapat ibaratnya ini menjaga sinergi dalam hal bagaimana toh caranya untuk datang Dukcapil, salah KTP, perbaiki, bagaimana tidak perlu ke pengadilan. Nah, terkait dengan pengangkatan anak ini, Bu Suro, sering kejadian menjadi masalah bagi kita ini adalah mengenai proses pengangkatan anak dan permohonan pengangkatan anak. Itu dua hal yang berbeda. Nah, pasal 47 itu dikatakan bahwa permohonan pengangkatan anak itu, ya kan, itu di mana tinggal anak yang akan ingin diangkat. Gampangannya begini, contoh, calon anak angkat ini ada di Soasio. Pemohonnya, calon orang tua angkatnya Ibu Zuro ada di Ternate, ya kan? Nah, terus diajukan di mana? Pengangkatan anak itu diajukan di Pengadilan Negeri Soasio. Sedangkan proses pencatatannya di mana? Di Dukcapil Ternate. Kenapa begitu? Kadang-kadang kita masih salah-salah. Loh, saya kan tinggal di tidur, saya ngangkat anak aja kok malah sulit. Tidak seperti itu bagi masyarakat. Ini adalah apa namanya? Jelas ada perbedaan, jadi kita harus lebih cermat dalam memahami bagaimana kita mengajukan permohonan pengangkatan anak dan bagaimana prosesnya di administrasi pendudukannya adalah di Ternate. Seperti itu terkait dengan pengangkatan anak. Peristiwa penting lainnya, karena ini penting. Ada namanya jenis penggantian jenis kelamin, akta kematian dan sebagainya itu. Kadang-kadang lucu ini Bu Zuro, saya pernah mendengar dari pos Bakum, pernah nanya, Pak Hakim, bagaimana kalau misalnya kita ini aslinya adalah, mohon maaf, laki-laki. Tiba-tiba dia ini berpakaian perempuan. Secara fisik dia ini terlihat oleh kita adalah perempuan. Nah, ternyata dia ingin merubah identitas jenis kelaminnya itu karena dia ini lebih nyaman dengan berpakaian seperti perempuan. Nah, padahal apa namanya? Di dalam penjelasan Undang-Undang Administrasi Kependudukan itu, peristiwa penting terkait dengan jenis kelamin itu diperbolehkan hanya alasan medis. Artinya yang menilai bahwa memang laki-laki itu sudah, mohon maaf, kromosomnya itu lebih banyak ke perempuan, itu hanya kewenangan dari dokter. Seperti itu Bu Zuro. Dari tadi saya jelaskan pengangkatan, perbaikan, terus namanya Perbaikan. permohonan bagaimana. Nah, terkait dengan pengangkatan anak, ini kita mengacunya kepada PP, Bu Zuro, PP 54 2007 itu, syarat-syaratnya jelas, bagaimana syarat orang tua angkat calon, dan calon anak yang akan diangkat. Karena nanti tidak bisa, orang yang sudah dewasa itu, Bu Zuro, dikatakan bahwa saya mau angkat usia 16 tahun, sementara ada yang sudah 12 tahun itu, mohon maaf, keadaannya seperti itu. Karena pada intinya pengangkatan anak itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak itu sendiri. Oleh sebab itu, diprioritaskan yang memenuhi syarat ketentuan pasal, kalau tidak salah, ingat saya Ibu Zuro, itu pasal 13 Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2007. PP nomor 5 tahun 2007 kalau tidak salah, ingat saya seperti itu. Nah, tadi sudah. Dan terakhir, ini adalah cukup penting juga buat saya dalam hal pengangkatan anak. Pengangkatan anak ini wajib ketika sudah diangkat, anak itu harus diberitahu bahwa saya ini sebetulnya hanyalah orang tua angkat kamu. Orang tua kandungmu itu adalah si A, dan itu wajib. Karena dalam agama Islam dan itu dilarang keras karena memutus darah. Dalam bahasanya kan hazanah, ya kan? Dan itu wajib kita beritahukan. Sehingga apa? Ketika anak sudah diangkat,
lewat putusan pengadilan, lalu nanti orang tua angkat itu wajib memberitahu kepada anak angkat itu bahwa ini loh orang tua kandungmu seperti ini. Itu saja selayang pandang terkait dengan bagaimana teknis kita dalam berbicara administrasi kependudukan, karena waktunya ya, karena waktu ini sudah cukup lama, jadi kita terbatas dengan waktu, singkat, padat, dan jelas. Nanti kita lanjutkan kembali. Silakan Ibu Zul Oke. lanjutkan. Jadi kalau tadi sudah dijelaskan lumayan lengkap ya oleh Pak Kemal ya. Sebenarnya kalau saya boleh kembali ke awal, sebenarnya terkait dengan permasalahan terkait dengan administrasi kependudukan itu apa saja yang bisa diselesaikan di pengadilan negeri, Pak Kemal? Nah, ini terkait dengan ini Ibu Zuro. Tadi kita sudah jelaskan Ibu Iya. Zuro mengenai permohonan-permohonan Iya. yang dilakukan oleh masyarakat khususnya pencari keadilan mengenai perubahan nama. Nah, kalau perubahan nama itu paling banyak. Contohnya misalnya Kemal menjadi Robert. Atau misalnya Ibu Zuro menjadi Ibu Ani. Nah, jadi itu yang namanya perubahan tuh seperti itu. Dan itu memang wajib adanya penetapan. Tapi kalau misalnya namanya adalah Ferry, ujungnya menggunakan Y. Padahal dalam surat keterangan lahirnya di rumah sakit ataupun bidan, ujung namanya itu adalah hurufnya I. Itu bukan perubahan nama Ibu Zuro. Ini yang kadang-kadang di masyarakat ini menjadi rancu. Sedikit-sedikit hal demikian menggunakan penetapan. Padahal itu masuknya ke rezim perbaikan. Perbaikan nama yang diatur dalam pasal 70 kalau tidak salah ingat saya. Jadi dalam rezim Undang-Undang Admin itu Ibu Zuro pertama adalah masalah perubahan nama, pembatalan akta, dan perbaikan. Ada 3 di situ diatur Ibu Zuro. Nah, terkait dengan permohonan tadi, urgensinya apa? Membantu ketika sudah mendapatkan permohonannya, maka nanti dalam jangka waktu 30 hari akan diberikan ke mana? Dukcapil. Dan Dukcapil itu bukan serta-merta tidak digunakan sebagai dasar untuk memberikan catatan pinggir dalam akta kelahirannya, atau misalnya dia mau misalnya perubah nama dicatatkan di pinggir. Kalau dia pengangkatan anak pun akan dibuat catatan pinggirnya dalam akte kelahirannya. Seperti itu Ibu Zuro. Jadi kalau tadi terkait perubahan nama dari Ferry belakang Y dan Ferry belakangnya itu kan hanya terkait redaksional saja. Betul Ibu Zuro. Berarti tidak perlu di pengadilan negeri. Tidak perlu, itu bisa langsung saja Ibu Zuro. Pengadilan langsung ke Dukcapil. Gitu ya. Betul. Jadi harus kita batasi juga yang mana bisa diajukan di pengadilan negeri, yang mana bisa langsung ke Disdukcapil. Ya. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut pembahasan, kita rehat sejenak sambil menyaksikan performa dari Terek Voice. Terjebak di dalam ambisi, seperti orang-orang berdasi yang gila materi. Rasa bosan membukakan jalan, mencari peran, keluarlah dari zona nyaman. Oh, sembilu yang dulu biarlah berlalu, bekerja bersama hati. Kita ini insan, bukan seekor sapi. Sembilu yang dulu biarlah membiru, berkarya bersama hati. Waktu ke waktu perlahan kurakit egoku, merangkul orang
sejiwa denganku. Emang membukakan jalan mencari teman, bergeraklah dari zona nyaman. Oh, sembilu yang dulu biarlah berlalu, bekerja bersama hati. Kita ini insan, bukan seekor sapi. Tanamkan pesanku agar tak keliru, berkarya bersama hati. Oke teman-teman, tadi kita sudah menyaksikan penampilan dari teman-teman Stereo Voice, penampilan yang sangat menghibur sekali. Nah, selanjutnya kita akan kembali kepada pembahasan tema kita, yaitu tentang administrasi kependudukan. Nah, Pak Kemal tadi sudah dijelaskan ada beberapa permohonan yang bisa diajukan ke pengadilan negeri. Betul. Namun sebenarnya apa saja sih syarat-syarat untuk mengajukan permohonan di pengadilan negeri? Apa saja yang perlu nanti masyarakat itu dibawa ke pengadilan negeri untuk mengajukan permohonannya tadi tuh? Oke. Begini Ibu Zuro, terkait dengan apa-apa saja, syarat-syarat apa saja yang harus dibawa oleh masyarakat terkait masalah permohonan perubahan atau ganti nama. Yang pertama itu tentunya itu harus membawa akte kelahiran. Jika masalahnya ada di akte kelahiran, maka dibawa aktenya. Wajib. Kalau masalahnya ada di ijazah, masalahnya ada di ibaratnya kartu keluarga, maka itu yang dibawa. Nah, setelah itu apa? Disertakan dengan bukti dan tujuannya apa. Jadi nanti biasanya dalam posita permohonannya Ibu Zura itu ditulis tujuannya untuk mengganti nama ini apa gitu. Misalnya kalau kita di Jawa ini banyak orang-orang kadang-kadang anak-anaknya kok sering ada sakit. Itu kan kita biasanya kan ganti jeneng itu kan pakai bubur merah itu. Oh ya, Nah, selamatannya ya. selamatannya. Jadi mudah-mudahan seperti itu. Nah, tujuannya untuk apa? Karena harus cermat, jangan sampai ketika orang mengubah identitas itu, Ibu Zuro, itu menjadi masalah di kemudian hari. Banyak kejadian Ibu Zuro. Kita itu curiga itu tidak boleh. Waspada itu jangan. Kita sebagai hakim harus melihat betul tujuannya ini apa, disertai dengan bukti-buktinya apa, dan nantinya ketika posita dan petitum itu bersesuaian, itu bagaimana hakimnya yang menyidangkan perkara tersebut, Ibu Zuro. Jadi untuk sahabat-sahabat penikmat dari channel kita ini, jangan khawatir ketika nanti ada berkas yang dirasa kurang, Ibu Zuro, biasanya oleh petugas PTSP kita nanti akan dibantu. Karena sekarang ini adalah goalnya dari pengadilan itu pelayanan publik. Semakin cepat, semakin efektif, semakin efisien suatu pelayanan itu, maka tujuan kita akan tercapai, yaitu adalah pelayanan hukum bagi masyarakat pencari keadilan. Seperti itu Ibu Zuro. Oke, tadi sudah disebutkan oleh Pak Kemal syarat-syaratnya apa saja yang perlu dibawa ya. Nah, kemudian kalau tahapan-tahapan proses pengajuan permohonan itu bagaimana Pak Kemal? Proses pengajuan permohonan. Maksudnya di sini persidangannya? Iya, tahapan-tahapannya. Oke, tahapan-tahapan persidangan tentunya yang pertama itu adalah ketika itu sidang dibuka oleh hakim tunggal biasanya ya. Hakim tunggal permohonan itu ditanya apakah sudah sesuai atau belum, apakah ingin ada perubahan atau tidak. Jika tidak, biasanya ini bukti-buktinya ini sudah disiapkan. Tentunya bukti-bukti ini sudah berdasarkan prosedur ya. Ada yang namanya sudah dilegis atau dilegalisasi di Nazagel itu di kantor pos. Nanti aslinya dibawa Bapak Ibu semua, nanti diperiksa. Nah, ketika itu jangan lupa membawa saksi, Bu Zuro. Saksi ya. Nah, minimal dua orang saksi yang tahu betul memang ini sebetulnya diganti nama
atau diganti nama kakaknya ada salah, sebetulnya kenapa alasannya? Biasanya orang-orang tersebut itu adalah orang-orang yang dekat dengan pemohon. Seperti itu Ibu Zuro terkait dengan prosedurnya. Setelah itu diperiksa oleh hakimnya, kalau sudah pembuktian selesai, maka nanti tinggal menunggu putusan. Nah, sekarang ada pelayanan terbaru dari Mahkamah Agung terkait dengan sidang itu diupload lewat elektronik. Iya. Jadi Bapak Ibu semua ketika jauh ada di Halmahera Timur, ada di Halmahera Tengah, itu nanti putusan penetapannya Ibu Zuro nanti kita tinggal kirim lewat email. Ya, email. Karena sekarang sudah sistemnya adalah e-court. Seperti itu Ibu Zuro. Jadi dari e-court tuh kita bisa langsung download Oh iya, putusannya betul begitu Ibu ya. Zuro, betul. Tapi kalau tadi kan kita sudah ada syarat-syaratnya. Mm-mm. Nah, kalau proses pendaftarannya itu bagaimana Pak Kemal? Apa saja yang biayanya kita bayarnya harus bagaimana itu Pak Oke. Kemal? Ibu Zuro kan sekarang segala biaya apapun itu kan sudah ada aturan, ya. Aturannya ya. Aturannya jelas itu terkait dengan biaya yang namanya biaya redaksi Iya, dan kepanitraan. iya. Nah, di administrasi Badilum itu Bindalmin sudah jelas dikatakan di situ. Jadi kalau tidak salah, untuk di PN Swasio ini harganya, biayanya itu adalah Rp195.000. Iya. Itu hampir setiap permohonan yang pernah saya pribadi sidangkan, Ibu Zuro, itu hanya Rp195.000 sekali mengajukan permohonan. Itu sudah biaya yang resmi Pak Kemal. Sudah biaya resmi. Ya. Gitu Ibu Zuro. Biaya resmi ya. Nah, tadi itu kan tadi ada persidangan sampai keluar penetapan. Betul. Bisa kita download di e-court. Nah, selanjutnya Pak Kemal, setelah kita memperoleh penetapan dari pengadilan negeri ya, selanjutnya apa yang harus dilakukan oleh pemohon itu Pak Kemal? Oke. Penetapan itu diapakan gitu? Ya, begini. Ketika penetapan itu sudah diucapkan oleh hakim dan itu menjadi produk pengadilan. Ya. Jadi bukan produk hakim, tapi produk pengadilan itu, nantinya itu akan dibawa oleh pemohon ke Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil, di mana pemohon itu berada. Ini untuk perubahan nama. Iya. Berbeda halnya yang tadi saya cuplik sedikit, itu kalau mengenai pengangkatan anak. Hati-hati, Bapak Ibu, tadi saya sudah singgung di awal, pengangkatan anak itu diajukan di mana tempat calon anak angkat permohonannya. Tapi pencatatannya itu adalah di mana calon orang tua angkat itu berada. Nah, tapi untuk perubahan nama, biasanya kan namanya wilayah hukum kita di Tidore, Pak, pasti kan masuknya kan ke wilayah hukum kita, Ibu Zuro. Iya. Tidore Kepulauan, Halmahera Timur, Halmahera Tengah, maka nantinya segera dibawa di Dukcapil masing-masing, di Halmahera Timur, Tengah, dan Tidore Kepulauan. Dalam jangka waktu 30 hari itu, nanti tidak diberikan ke Dukcapil, Dukcapil akan membuat keterangan, biasanya dalam akte kelahiran itu, biasanya dalam ijazah itu akan ada catatan pinggir namanya, Ibu Zuro. Ya, begitu. Demikian ya tadi teman-teman sudah dijelaskan cukup lengkap sekali ya oleh Pak Kemal terkait asal muasal administrasi kependudukan, permasalahannya, apa saja masalah yang bisa diselesaikan melalui pengadilan negeri, syarat-syaratnya, serta sampai tahapan-tahapan persidangannya hingga penetapan tersebut dibawa ke Disdukcapil. Betul. Demikian ya. Nah, teman-teman, demikian bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang disampaikan oleh narasumber kita ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Tunggu kami pada episode berikutnya dengan pembahasan tema-tema yang lain. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa. Terima kasih. Oke. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, tenangkan dulu airnya sebening kaca. Bila mata tertuju pada gadis pendiam